Saya persilakan untuk pembicara kedua supaya mungkin bisa dirangkum sebentar bagaimana case study tentang dislipidemia dan berbagai manifestasi klinik. Jadi mungkin di sini bisa diterangkan kira-kira bagaimana kriteria apa semua sampai kita bisa memberikan bahwa ini tentu kita akan berikan yang tadi dikatakan low intensity, moderate intensity, dan high intensity. Saya kira itu masih berhubungan. Silakan ke Bapak Dr. Himawan Sunusi, SPPD, konsultan endokrin metabolik, Pak Haji, saya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada moderator Dr. Hasim Kasim PDKG KGH. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT Pfizer yang telah memberikan amanah kepada saya untuk membawakan tentang case study. Nah, sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari acara yang dilakukan Pfizer juga pada hari Senin. Jadi saya cuma disuruh rangkumkan case-case apa saja yang bisa kita dapatkan di lapangan, di mana kalau kita ikuti presentasi yang dibawakan oleh Dr. Hakim, Dr. Makbul, dan Prof. Rani, tentunya kita sudah bisa menjawab dan kita bisa mengaplikasikan untuk pasiennya kita. Dan saya diberi tugas untuk mempermudah kayaknya ya, supaya kita semua ini jangan terlalu susah dengan lipid, karena banyak sekali orang susah dengan kondisi ini. Karena rata-rata pasien datang ke kita bilang, "Dok, saya tegang leherku." Dan tegang lehernya semua kita kaitkan dengan kolesterol. Kram-kram tangan juga kolesterol. Semua sakit-sakit tulang juga kolesterol. Tapi tentunya kita sebagai dokter harus meluruskan bahwa apa yang kita takuti sama kolesterol sebenarnya. Yang kita takuti dari kolesterol adalah penyakit kardiovaskuler. Itu yang perlu kita luruskan. Jadi seperti Dr. Makbul tadi, kita not to treat the kolesterol, tetapi kita treat the risk to become cardiovascular disease. Ya, jadi kalau kita lihat risk factor untuk penyakit cardiovascular disease itu sangat banyak. Kita lihat ada major risk factor, additional dan non-traditional. Dan tentunya kita sebagai dokter akan melakukan pemeriksaan semua ini untuk menentukan faktor risiko. Habis kita sebagai dokter. Nah, kita masuk satu case per case-nya. Kasus pertama, Bapak A. Dia datang dengan kondisi stabil, tekanan darah yang katanya dia baru tahu, dan kita lakukan pemeriksaan dengan waktu yang agak berbeda, dan 2 kali pemeriksaan 150 per 100. Kita vonis dia hipertensi. Ya. Kondisi ini, kalau kita lihat pasien bagus, cuma mau datang check up, tensi tinggi, tanpa melihat orangnya kita cuma bilang, wah, only hipertensi. Tapi kalau kita lihat dia secara manusia seutuhnya, tentunya kita akan melihat apa yang saya harus tanyakan dari slide saya sebelumnya yang sangat banyak untuk mengetahui bahwa oh ini risk factor untuk penyakit kardiovaskuler. Bisa A, age, gender, his family history of coronary artery disease. Bisa B, age, cholesterol, smoking level, smoking history. Bisa C, age, gula darah, riwayat merokok. Bisa D, gula darah, kolesterol, merokok, dan bisa E. Kalau kita lihat semuanya, kira-kira mana yang paling kena? Kalau saya bilang yang paling kena adalah faktor risiko yang dipakai sebagai patokan untuk menentukan orang itu berada pada risk factor yang mana. Ya, jadi dari semua ini kelihatannya hampir benar semua. Kira-kira ya. Sayangnya kita di sini ini sebenarnya acara harusnya dilaksanakan akhir bulan Maret, Dr. Hasimnya, cuma karena corona jadi kita jadikan seperti ini. Jadi interaktifnya ya begini saja. Ya, jadi kemudian dari ke 5 pilihan tadi kita masukkan ke skor-skor. Tentunya kita sebagai dokter, ya terutama yang SPPD, sudah ada bekal kita untuk menentukan ini pasien risk factor apa untuk kemudian harinya dia menjadi penyakit kardiovaskuler. Apakah faktor risiko rendah, sedang,
tinggi, sangat tinggi atau ekstrim tinggi. Jadi untuk memastikan semuanya, kita diberikan bekal ini semua. Framingham CHD Risk Calculator, dan ini semua kita bisa download di kita punya gadget, gampang sekali. Kita tinggal tulis ICVD Risk Pool Cohorts tadi, oh langsung muncul. QRIS, ESC, score chart, semua. Tapi masalahnya, kita itu biasanya di nomor E, tidak ada. Kita cuma langsung bilang, oh ini sudahlah cuma hipertensi. Nah, kalau kita lihat semua bahwa semua Framingham, Pool Cohort, QRIS, dan SCORE itu menggunakan guideline yang sudah terakreditasi dengan setiap tahunnya. Ya, walaupun dibilang Framingham yang paling lama, dia masih pakai NCEP, tetapi Pool Cohort Equation sudah memakai ACCAH, QRIS menggunakan NICE 2014, dan yang terbaru juga adalah SCORE, European SCORE, yang yaitu menggunakan 2019 European Society of Cardiology rekomendasinya. Dan di antara semua ternyata kita lihat bahwa ternyata ada 5 kriteria yang paling gampang kita ketahui untuk menentukan seseorang ini mengalami faktor risiko kardiovaskuler. Pertama, umur, karena semua risk factor equation ini menggunakan umur, jenis kelamin, tekanan darah sistol, kolesterol total, dan merokok untuk menentukan apakah faktor risikonya ini ringan, moderat, berat, very severe, ataupun ekstrim. Ya, dan ada beberapa yang menggunakan ada terapi hipertensi, ya. Kelebihan kekurangannya sedikit, tetapi yang kita bisa jawab tadi bahwa yang kita jadikan patokan adalah age, usia, gender, sistolik, total kolesterol, dan merokok. Nah, sebagai contoh berikutnya, setelah pasien tersebut 48 tahun laki-laki datang dengan kondisi tidak ada keluhan apa-apa dengan tensi 155 per 100 mm Hg, dia ada riwayat merokok dengan berat badan 172 cm tinggi badan, dan kemudian hasil lab yang kita dapatkan adalah total kolesterol 198, LDL 142, HDL 50, dan fasting blood sugar 115. Nah, tentunya kalau kita ini settingan simposium bahwa kita bagi dua, ada satu grup yang menggunakan ACCAH dan ada satu grup yang menggunakan European Society of Cardiology SCORE untuk menentukan risk factor orang tersebut, pasien ini. Dan kita lihat kalau kita menggunakan ICVD berdasarkan ACCAH, ini kita bisa download di sini. Kita lihat bahwa hasilnya setelah kita masukkan umur, gendernya, umurnya, rasnya, total kolesterol, dan lain sebagainya, dia ternyata mempunyai faktor risiko untuk kejadian penyakit kardiovaskuler untuk 10 tahun yang akan datang. Ya, jadi 10 tahun yang akan datang, kita sudah bisa perkirakan kemungkinan orang ini berada dari 9 orang dari 100 orang yang memiliki kondisi yang sama. Nah, dia termasuk faktor risiko intermediate karena kita lihat pool cohort equation-nya antara 7,5 sampai 20%. Jadi dia dapat 9,1%. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan ESC? Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan Dr. Makbul bahwa ada beberapa orang yang kita tidak perlu menggunakan pool cohort equation, yaitu orang-orang yang diketahui penyakit jantung koroner, orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan kadar LDL, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan orang yang mendapatkan atau kita sebagai dokter yang menggunakan ESC atau score chart untuk 10 tahun ke depan? Kita pakai yang 2016 dulu, tapi 2016 mengalami perbaharuan menjadi 2019, dan kita lihat memang agak berbeda antara 2016 dan 2019, lebih disederhanakan. Dan kalau kita memasukkan pasien yang tadi ke dalam skor-skor ini,
kita akan dapatkan dia berada di skor nomor 3. Dan bisa juga kita download dengan kita punya gadget, kita dapat dia masuk di skor moderate risk karena hasilnya itu sebesar 3% untuk mortalitas ke depannya. Ini ESC, jadi mortalitas untuk kardiovaskuler ya 3%. Dan kalau 3% dia masuk ke terapi untuk moderat, ya faktor risiko moderat untuk penyakit kardiovaskuler dengan menggunakan terapi yang nanti akan saya jabarkan. Dan kemudian kalau pasien ngeyel, dok saya tidak ada keluhan dan lain sebagainya, kita bisa kasih tahu bahwa Bapak sebenarnya jantung Bapak memang masih kelihatan muda, tapi jantungnya Bapak sebenarnya levelnya sama dengan orang yang berusia 63-64 tahun yang tidak ada faktor risiko yang lainnya. Jadi kita lihat orang dengan 40 tahun, yang tadi 48 tahun dengan faktor risiko yang macam-macam, kekuatan aterosklerosis di jantungnya itu sama dengan orang yang tanpa keluhan apa-apa, hanya faktor risiko usia pada umur 60 sampai 65 tahun. Jadi cukup mengenaskan untuk pasien ini. Nah, kalau kita lihat tadi faktor risikonya untuk 10 tahun ke depan, ACCA dan ESC, ya ACCA dan ESC score dan full cohort equation sudah membuktikan bahwa ini pasien risiko intermediate, risiko moderat. Tapi tanpa kita sadari, kita tidak pernah treat untuk pasien-pasien begini. Kita anggap, oh cuek aja. LDL-nya tadi 146. Mendekati near normal lah. Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk 10 tahun ke depan dia untuk menjadi kardiovaskuler itu cukup besar. Jadi kalau kita lihat standar terapi yang dikemukakan oleh Dr. Hakim sama Dr. Makbul, orang ini termasuk targetnya harus kurang dari 100. Ya, jadi bagaimana untuk Bapak kasus kedua? Kasus kedua 51 tahun, laki-laki, tensi juga kurang lebih sama, merokok juga berat, ya, dan kemudian didapatkan tekanan darah yang memang sudah ulang kali ngeyel juga bilang, dok saya tekanan dulu biasa begini, ternyata didapatkan ya sudahlah 150/100 secara rata dengan ada pembesaran jantung kiri dengan ECG, ada hipertensi, retinopati, fasting plasma glukos 103, total kolesterol kita lihat 190, LDL 145, triglycerid. Dan kondisi ini kalau kita masukkan juga di full cohort equation dengan ACC kita dapatkan 11. Dan ini kita sama bahwa dia juga termasuk intermediate. Tetapi bagaimana kalau kita masukkan di ESC? ESC kalau kita lihat, ternyata hasilnya setelah kita lakukan masukkan di kalkulator, hard score untuk pasien ini, kita dapatkan yaitu sebesar 5%. Dan 5% termasuk kategori high risk. Ya, perbedaan sedikit saja antara pasien pertama dengan pasien kedua telah membuktikan bahwa sedikit saja perubahan dari faktor risiko yang saya kemukakan tadi, umur, jenis kelamin, kolesterol total, hipertensi, itu akan memberikan dampak untuk kedepannya. Sehingga, nah, kita lihat walaupun memang sama-sama tinggi, tetapi kita bisa katakan bahwa untuk kedepannya orang tersebut ini memiliki faktor risiko tinggi untuk penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi ini perlu konseling yang baik sehingga karena dampaknya adalah orang yang makan obat kolesterol tentunya tidak akan memberikan efek apa-apa untuk pasien kecuali efek samping. Tetapi untuk efek misalnya untuk memperbaiki tubuhnya yang dirasa bertambah enak, bertambah sehat itu tidak akan muncul. Ya, jadi ini perlu memang edukasi yang baik. Ya, jadi biasanya kita kalau ini slide ingin membuktikan bahwa kita lihat kita bandingkan dengan equivalent score yang lain. Contohnya ini NICE yang 2014, ya sama juga tetap menengah ke atas dia punya faktor risiko dan kemudian untuk kedepannya dia untuk ICVD risk-nya itu menjadi 50%, very high untuk kedepannya, ya. Dan kemudian kita tampilkan bahwa kalau Bapak seolah-olah 9,4%, maka dianggap 10%, maka Bapak kemungkinan untuk menderita penyakit jantung itu bisa masuk di kondisi 10 dari 100 orang.
untuk menderita penyakit serangan jantung, penyakit kardiovaskular, stroke, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi penyegaran bahwa kita kadang-kadang tidak melakukan treat yang maksimal untuk pasien kita. Oke, karena kita jarang melakukan stratifikasi faktor risiko. Nah, kemudian kita lanjut ke kasus 3. Pasien ini orang baik, 10 kasus ini. Ini skip yang tadi itu memang untuk pendahuluannya agak berat karena pesan sponsor. Jadi, dan memang itu penting juga untuk kita semua. Dan untuk case 3, bahwa Nyonya A, perempuan 62 tahun, sangat kondisinya kelihatannya stabil. Dia datang ke poli dengan riwayat DM tipe 2 dan hipertensi. 6 bulan yang lalu masuk ke CVCU dengan infark miokard dengan tekanan darah 150/90, tinggi badan 150, berat badan 70, obes. Kita lihat random blood sugar 180, A1C 8,9, total kolesterol 230, LDL 112, TG 175 dan HDL 26. Statin apa yang kita pilih untuk ini? Karena kesempatan ini kita akan berbicara tentang statin. Kalau kita lihat berdasarkan AICE, American Association Clinical Endocrinology, kita lihat pasien ini sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, dan dia sudah pernah kena riwayat jantung. Otomatis dia merupakan extreme risk. Sehingga target LDL untuk pasien ini adalah kurang dari 55. Kita ingat bahwa LDL pertama pasien ini adalah 140, sekitar 140-an. Jadi untuk mencapai kondisi ini, tentunya kita akan memberikan terapi yaitu high intensity statin. Dalam hal ini kita menggunakan Atorfa 40-80 ataupun Rosuva 20-40. Ya. Dan kemudian kalau satu persatu pasien tidak ada riwayat penyakit jantung, kita juga lihat kadar LDL yang harus dicapai ada kurang dari 70. Ya, dan kemudian faktor risiko kalau ada cuma diabetes saja, LDL-nya harus kurang dari 100. Jadi ini juga kalau kita lupa, lebih baik kita print dan kita taruh di bawah meja kita untuk melihat target-target. Dan untuk mencapai target tadi yang saya bilang, untuk mencapai target LDL di bawah 55, tentunya kita harus menggunakan high intensity statin, dalam hal ini atorvastatin yang kita lihat di bawah ini, yang di bawah, yang ini. Dan kemudian kalau misalnya kita pakai yang high moderate intensity statin, kita menggunakan yang atorvastatin 10-20, Rosuva 40, Rosuva 5 dan yang lain sebagainya. Kita bisa lihat pitavastatin ada di sini dan lain sebagainya ya. Simvastatin juga, itu yang untuk moderat. Tapi intinya bahwa untuk mencapai kadar LDL di bawah 55 tentunya sangat susah. Dan sampai sekarang sangat jarang kita sebagai dokter untuk meresepkan yang 80 dengan beberapa banyak pertimbangan. Dan kalau kita juga lihat bahwa kapan kita lakukan follow up? Kita follow up setelah 2-3 bulan. 2-3 bulan setelah dia makan obat, kita follow up berapa target LDL yang bisa dicapai dengan menggunakan high intensity statin tersebut. Kalau kadarnya tidak mencapai, baru kita pikirkan akan menambah obat yang golongan non-statin. Contohnya ezetimibe dan PCSK9. Ya, dan kemudian kita berlanjut terus sampai kadarnya itu bisa mencapai lebih dari 55 mg per desiliter. Kasus 4. Bagaimana kalau pasien datang umur 40 tahun dan ternyata dia masih hamil. Anak ketiga, para 2, A0, umur kehamilan 32-36 minggu. Dan dia datang karena entah kenapa dia lakukan pemeriksaan kadar kolesterol dengan hasil tensi bagus, berat badan 70-150 ya cocok untuk orang hamil. Random blood sugar masih bagus, total kolesterol 330, LDL 220, 285 triglycerid, dan HDL 46. Nah, beberapa kasus saya dapatkan, pasien itu diberikan obat statin untuk karena dibilang LDL-nya tinggi sekali. Padahal kita tahu bahwa, oh ini pasien perempuan hamil. Kira-kira jawabannya adalah kita masukkan ke sini,
ataukah tidak? Nah, ternyata ESC telah merekomendasikan dan lipid juga di Indonesia telah merekomendasikan konsensus lipid bahwa perempuan hamil tidak boleh untuk menggunakan terapi menurunkan lipid. Ya, adapun kalau tidak hamil, kita masukkan dia ke equation, kita masukkan dia ke skor supaya kita tentukan dia faktor risiko apa. Karena kalau kita lihat risiko untuk perempuan di sebelah kiri, kita lihat sampai umur 50, dia punya faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular itu masih sangat rendah. Kita lihat 0, rata-rata 0. Beda dengan laki-laki yang sudah ada muncul 1, 2, 3, dan 4. Perempuan, dia bisa akan terjaga sampai menopause. Jadi kalau ada perempuan datang dengan nyeri dada, umur masih 30 tahun, 40 tahun, kemungkinan besar itu diakibatkan oleh karena non-cardiac chest pain. Ya. Jadi, tidak boleh diberikan pada wanita hamil dan begitu pula dengan kalau misalnya mau hamil, rencana hamil, konsensus per Kenny tentang lipid yang diketuai oleh Dr. Makbul menyebutkan bahwa 1 sampai 2 bulan sebelum plan hamil, semua antilipidnya itu dihentikan. Ya, jadi saya tidak mau lihat lagi kalau ada pasien dengan dok, saya ini sementara hamil dan diberikan obat kolesterol ini. Nah, beberapa kasus saya bisa dapat begitu, ya. Kasus 5, umur tua, dia datang dengan menggunakan satu lagi ini, menggunakan kursi roda, kemudian tidak bisa, dia riwayat diabetes, hipertensi, pernah penyakit jantung dan pernah stroke 2 minggu yang lalu, baru-baru dia stroke. Bagaimana kondisi stroke pada pasien ini? Apakah need to reduce dengan cepat atau ya perlahan-lahan? Apa yang kita pilih untuk pasien ini? Kita lihat LDL-nya tidak terlalu tinggi, tetapi evidence base untuk ini telah direkomendasikan bahwa pasien yang dislipidemia pada pasien yang umur tua tentunya tetap menjadi faktor risiko sama dengan orang yang muda. Cuman kadang-kadang kalau orang tua kita biasanya titrate the dose, ya. Ya, walaupun dia tua, dia tetap juga ingin hidup lebih lama, intinya begitu, ya. Jadi sama yang saya bilang bahwa walaupun umur tua, tetap kita perbaiki profil lipidnya untuk mencapai target sesuai dengan faktor risiko pasien yang pernah kena stroke baru-baru, jadi targetnya harus dibawa dengan 55. Kemudian begitu pula dengan stroke, sama, ya. Jadi levelnya adalah tetap memberikan statin untuk mencegah terjadinya restroke berikutnya. Dan kasus terakhir, pasien dengan hipertensi dan kemudian gagal ginjal, ya, kita lihat kreatininnya yang seperti Prof. Ferrani sampaikan, total kolesterolnya tinggi, LDL-nya juga kelihatannya baik-baik saja, 105. Tetapi kalau dia kita lihat TKK-nya sudah 20 ml per menit, tentunya kita akan bilang, setelah mendengar Prof. Ferrani, ada 2 jenis statin dan kita tahu bahwa ini pasien dengan faktor risiko penyakit CKD, dia masih the very high risk statin yang kita berikan, tentunya yang high dose statin, yang kita dengar penelitiannya dengan menggunakan Atorva 40 dan 80, ya. Oke, saya rasa cukup sekian, mungkin menjadi masukan untuk kita semua. Nanti saya kembalikan ke moderator untuk berikutnya. Terima kasih kepada Dr. Himawan yang juga telah menyelesaikan presentasinya dengan berbagai contoh dengan mudah kita pahami. Tapi saya kira tidak semua orang memahami. Jadi saya kira kita membuka pertanyaan untuk beliau ini. Silakan sambil menunggu mungkin Prof. Herani bisa menjawab yang ada masuk. Ya. Tadi ada pertanyaan dari moderator mengenai kalau penelitian tadi adalah penelitian yang berada di luar negeri, apakah dosis itu dapat kita gunakan di Asia? Kalau kita melihat tadi slide saya yang terakhir, itu adalah perspektif yang terjadi di Asia. Maka kalaupun mau dianalogkan di Indonesia, maka yang dikatakan sebagai yang high intensitasnya tinggi itu adalah
tetap atorvastatin yang 40 sampai 80 mili untuk atorvastatin ya. Terus pertanyaan kedua, kita lihat itu tools untuk faktor risk daripada dislipidemia ini dicantumkan di situ, yang dihitung dalam skor itu HDL, sedangkan target terapi itu LDL. Kira-kira bagaimana anunya itu? Kenapa bisa sampai bisa terjadi yang demikian? Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang dijadikan tool itu adalah kolesterol total, dan ada juga yang ACC itu memasukkan HDL. Dasar memasukkan HDL karena HDL bisa meniadakan satu faktor risiko karena dia merupakan lipid yang proteksi terhadap penyakit kardiovaskuler. Jadi kalau HDL-nya tinggi, dia bisa meniadakan satu faktor risiko, dok. Jadi sebenarnya HDL bukan merupakan target, tetapi kalau kita lihat dia termasuk faktor risiko apa untuk kedepannya nanti, apakah dia termasuk faktor risiko very high risk atau moderate, tentunya kita untuk memilih statin yang mana yang kita berikan ke pasien tetap menjadi patokan adalah LDL-nya, dok. Jadi LDL yang dijadikan patokan untuk melakukan treatment untuk pasien untuk mencegah penyakit kardiovaskuler. Iya, jadi saya kira kalau kita bertanya tentang berbagai statin, ya tentunya yang dikatakan tadi bahwa yang komplikasi-komplikasi yang kurang terjadi pada pemberian statin ini, dalam beberapa jurnal dikatakan bahwa hanya atorvastatin yang kurang efek samping dan rosuvastatin. Namun tentunya mungkin pertanyaan ke Prof. Herani, jika terjadi satu komplikasi, ya, misalnya kita tahu bahwa biasa terjadi mialgia apa semua, ya, dan itu petanda daripada enzim-enzim daripada SGPT yang meningkat. Kira-kira peningkatan berapa itu baru kita hentikan statinnya dan kapan kita mulai lagi? Itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua, dalam guideline KDIGO dikatakan bahwa pemberian pengobatan jika kolesterol TG meningkat itu lebih 500 kalau saya tidak salah, ya. Lebih 500 untuk yang 2013 kalau saya tidak salah, 2016 ya. Itu. Jadi kira-kira kenapa sampai 500 sedangkan biasanya 100 200 lebih sudah menimbulkan satu keluhan dari pasien. Ya itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hashim. Jadi pertanyaan pertama itu adalah kapan kita menilai seseorang yang mengalami komplikasi dari statin, kemudian berapa kali peningkatannya. Jadi tetap parameter yang kita pakai itu adalah parameter untuk mengatakan bahwa dia mengalami komplikasi, misalnya rhabdomyolysis. Jadi kalau sekedar misalnya cuma mialgia, kita mesti evaluasi. Terdiagnosisnya misalnya salah satu komplikasi yang terbanyak misalnya rhabdomyolysis dengan melakukan pemeriksaan parameter, ya kita harus melakukan untuk menyetop penggunaan statin tersebut. Nah, pertanyaan kapan kita memulai lagi, kita kembali melakukan scoring seperti yang diterangkan tadi oleh Dr. Himawan dan melakukan pemeriksaan ulang untuk kadar profil lipidnya. Nanti Dr. Himawan akan menambahkan untuk kondisi itu. Kemudian pertanyaan kedua, memang guideline yang lama masih di 500. Yang ditakutkan sebenarnya adalah bukan dari kardiovaskulernya, tetapi yang kita lebih takutkan, apalagi teman-teman dari endokrin, kemarin webinar yang lalu Dr. Makbul dan Dr. Emir dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan bahwa kalau di endokrin itu masih tetap dengan 500, oleh karena ketakutan akan komplikasi yang kita kenal sebagai pankreatitis pada orang-orang diabetes yang sangat tinggi. Tetapi tahun lalu saya mengikuti SPEN guideline, itu dikatakan bahwa sebenarnya kita tidak perlu khawatir untuk menunggu memberikan sesuatu, apalagi kayak nutrisi parenteral, mungkin juga statin untuk penggunaan kadar yang sampai 1000 trigliserida. Tapi pertanyaannya dengan catatan bahwa pada saat kita memberikan sampai 1000 kadar trigliseridanya, maka kita perlu untuk melakukan evaluasi yang secara ketat sepanjang itu adalah indikasi pemberian. Itu yang mungkin saya komentari. Jadi rata-rata memang 500 dengan ketakutan yang sama, yaitu pankreatitis. Mohon masukan dari Dr. Himawan mengenai kapan kita melakukan tes ulang setelah pasien tersebut dinyatakan mempunyai komplikasi, misalnya rhabdomyolysis. Ya, silakan Dr. Himawan. Terima kasih. Jadi saya sambung bahwa dua yang kita perhatikan untuk
pasien yang mendapatkan terapi statin. Dan kalau kita bermain-main dengan dosis yang tinggi, tentunya kita sebagai dokter selalu mengandalkan anamnesis dan pemeriksaan tambahan. Anamnesis yang paling gampang adalah, dok, kenapa saya punya otot-otot ini nyeri dan dia tidak ada riwayat trauma. Nah, tentunya kita sebagai dokter, kita akan melakukan pemeriksaan yang kita bilang CK. Peningkatan CK 5 kali, tentunya kita bilang, oh, stop ini obat. Dan kemudian kita lakukan reassess ulang setelah 1 bulan. Dan kemudian setelah 1 bulan, tentunya kita akan memilih kira-kira di antara semua statin, ada beberapa jenis statin yang tidak terlalu memberikan efek miopati. Nah, tentunya juga kita lihat apakah ada interaksi obat. Contohnya kalau kita memberikan statin dengan memberikan clarithromycin, ya, kita berikan statin misalnya dengan gemfibrozil, itu akan meningkatkan kemungkinan rhabdomyolysis. Dan yang efek samping yang berikutnya adalah peningkatan SGPT. Walaupun kita tahu bahwa salah satu mekanisme non-alcoholic fatty liver adalah kita turunkan anunya dengan statin, tetapi salah satu patokan sebelum memberikan terapi statin, apakah itu dosis statin, apalagi yang dosis tinggi, kita harus ada data dasar berapa kadar SGOT dan SGPT pada pasien, terutama SGPT-nya. Setelah kita lakukan terapi 3 bulan dan kemudian kita lihat peningkatan lebih dari 3 kali, oh ini disebabkan drug induced akibat statin, stop statinnya. 3 minggu kemudian 3 sampai 4 minggu kita evaluasi lagi dan kita mulai titrate dengan dosis yang lebih rendah. Begitu dok yang saya bisa tambah. Mungkin pertanyaannya titrasi dengan dosis mulai bagaimana pengaturan biasanya titrasi kita titrasi dosis yang rendah dulu, yang low dose statin. Jadi misalnya kita pakai atorva, misalnya kalau kita terlalu menggebu-gebu kasih langsung 40 atau 80, kita bisa pakai yang 10 dulu. Ya, atau kalau kita mau lebih safe, kita masih ada pilihan yang lebih safe, misalnya pitavastatin, misalnya simvastatin dan sebagainya. Simvastatin dan pitavastatin lebih safe. Dan kemudian sudah dibilang sama Prof. Rani bahwa trigliserid yang kita takuti sebenarnya kalau terlalu tinggi adalah pankreatitis akuta. Jadi selalu kita lihat profil lipidnya pada pasien yang mana kita jadikan prioritas. Tapi di antara semua itu memang prioritas awal selalu statin karena sangat jarang kita dapatkan TG yang lebih dari 400 walaupun ada. Tapi tetap merupakan pertimbangan untuk kita bahwa orang-orang ini kita berikan fibrat, tujuannya untuk menurunkan dulu kadar TG-nya supaya dia tidak terjadi pankreatitis akuta. Itu saja dok. Ya, terima kasih dok. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang makin seru partisipasinya. Ini sudah menghampiri 400 partisipan yang bergabung, 390 berapa sekian ini. Ya, jadi ada yang mengirim SMS di sini, ya, menanyakan apabila setelah pemberian obat anti dislipidemia telah tercapai LDL sesuai target, kapan obat itu dihentikan dok? Ya, jadi ini memang sering bertanya ini orang ya, sama dengan obat gula, kapan saya berhenti obat gula ini? Mungkin pertanyaan ditujukan sama Dokter Rimawan. Dan selanjutnya Dokter Ulpianur juga ini bertanya lagi tentang pada pasien kardiovaskular berapa lama sebaiknya diberikan? Apakah pemberian statin ya hampir sama? Statin pada kardiovaskular kapan dihentikan? Nah, itu juga dikatakan ya. Kemudian dari Dokter Temas Jawat, Dokter Rudi Gunawan, jika pasien dengan hipertensi grade 1, mungkin ke Prof. Herani ini, merokok, saya kira kedua-duanya bisa, sudah harus diterapi dengan dosis high atau MSN dengan dosis rendah, saya tidak tahu apa yang MSN. Ya masih, dan jika pasien DM LDL cuma 120, apakah perlu statin? Atau LDL-nya terlalu tinggi karena pasien kadang bertanya, saya tidak kolesterol tapi kenapa diberikan obat statin dok? Ya, jadi ini mungkin Dokter Himawan tadi sudah menjelaskan tentang tools-tools kardiovaskuler. Jadi bukan memperhatikan statin saja, tapi jelasnya silahkan dok. Ya, jadi pertanyaan lebih cenderung memang ke Dokter Himawan. Kalau saya spesifik populasi, kalau Dokter Himawan semuanya. Ya, jadi terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya itu sebenarnya jawabannya sudah dijawab 2 hari yang lalu sama Dokter Makbul. Dokter Makbul sudah bilang sekali merdeka tetap merdeka. Nah itu saya punya istilah, tapi Dokter Makbul bilang minum obat seumur hidup. Nah yang kita treat sebenarnya
untuk penyakit gangguan kolesterol adalah bukan mencapai target memang, tapi kita treat risk factor-nya. Bukan kita treat kolesterol, kita treat risk factor untuk penyakit kardiovaskuler. Dan yang kita tahu sekarang, penyakit yang lagi ngetrend, yang kita lihat banyak, oh ini meninggal karena infarkt, meninggal karena stroke, itu cukup banyak. Dan itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita bisa cegah. Cara cegahnya adalah memberikan obat, dalam hal ini statin, dosis yang cocok, dan mencapai target. Nah, sekarang targetnya yang kita biasanya kadang, dan saya pun juga sering juga karena pasien bilang, oh nanti terlalu rendah. Ya, walaupun memang dibilang dosis less than 55, itu cukup rendah. Dulu-dulu waktu saya ingat Prof. John, the lower the better, Prof. John selalu bilang, kurang dari 70. Sekarang ada lagi the very high risk, kurang dari 55. Dan kurang dari 55 ini pada masanya saya dulu masih sekolah, saya pikir, tidak akan mungkin bisa tercapai, dan ternyata sekarang sudah bisa tercapai dengan efek samping yang kita takuti, misalnya stroke hemoragik, itu tidak terbukti sampai sekarang. Jadi tidak ada salahnya dok kita tetap treat sesuai dengan risk factor. Nanti kita bisa kendorkan pada saat usianya lebih tua. Nah di situ usia tua memang very crucial untuk menentukan apakah dia tetap dengan high intensity statin ataupun moderate intensity statin. Dan kalau tidak mau susah sebenarnya adalah tentukan spesifik level risk-nya. Ya. Dari situ kita bisa gampang menentukan ini pasien kita turunkan, kita berikan, kita lanjutkan. Paling gampang seperti yang tadi Dokter Himawan. Yang saya sudah bilang. Iya, sangat membantu. Ya dok. Jadi ini ada pertanyaan. Kira-kira bagaimana targetnya, bagaimana caranya itu mengatur titrasi statin untuk menaikkan dan menurunkan itu? Ini pertanyaan dari Dokter Untung Surapati. Ya. Dan yang kedua ada juga pertanyaan dokter dari Emi Narti. Dengan kombinasi obat, ya, kombinasi obat sudah dapat high intensity statin, terus tambah ezetimibe dan PCSK9, dan telah tercapai target LDL. Apakah obatnya ini di-adjust? Mungkin di-adjust maksudnya dihentikan satu-satu atau gimana? Bagaimana kira-kira strateginya? Itu pertanyaannya dok. Terima kasih. Ada pertanyaan berikut yang sebelumnya bahwa orang diabetes tanpa melakukan pemeriksaan langsung diberikan yang moderat itu sudah benar. Dan kalau kita memang mau lebih agresif dengan usia berapa, kita lihat faktor risikonya lebih tinggi, kita bisa high dose statin. Jadi karena dibilang Dr. Makbul bahwa orang diabetes adalah risk factor ekuivalen yang sama dengan orang yang pernah kena serangan jantung. Jadi itu yang kita jadikan patokan. Jadi walaupun dia diabetes, tidak ada penyakit jantung, dan tidak periksa kolesterol, langsung saja biasanya diberikan. Dan kolesterolnya normal pun tetap kita kasih. Walaupun LDL-nya kan ada yang dibilang small dense LDL yang memang tinggi pada berbahaya. Dan yang kemudian pertanyaan Dokter Untung tadi, bagaimana menitrasi atau titrasi. Jadi selalu kalau kita lihat ini, orang-orang yang membuat rekomendasi adalah orang-orang kardio. Orang-orang kardio kayaknya gatal tangannya. Kenapa ini orang tidak ada yang bagus kolesterolnya yang bisa kita jadikan patokan? Jadi akhirnya yang membuat rekomendasi tentang lipid ini paling banyak adalah kardio. Dan dia selalu bilang the lower the better, itu selalu dia bilang. Dan selalu diberikan tidak ada namanya titrasi dosis. Dia langsung kasihkan dosis yang tinggi dulu, kemudian dia pertahankan untuk jangka waktu lama sampai umurnya 75 tahun dok pasiennya. Ya. Kemudian kalau pasiennya misalnya kita titrasi up, itu pada kondisi-kondisi tertentu juga. Misalnya pasien yang ada peningkatan lever, gangguan lever, ada tidak misalnya macam-macam tidak cocok dan lain sebagainya. Nah itu namanya titrasi up. Jadi kita lakukan titrasi secara bertahap dok. Dan kemudian setelah mencapai target, misalnya dengan high intensity statin plus ezetimibe, sudah mencapai target, ya dipertahankan begitu. Kapan kita kendorkan, dia akan naik kembali. Sama juga dengan PCSK9. Jadi yang tadi itu dok dihentikan satu-satu obatnya atau gimana? Yang tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Imawan, apakah ada pengalaman pemberian statin ini tidak cocok untuk seseorang, sehingga harus dalam pengobatan statin ini harus memilih obat dislipidemia yang lain? Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Untuk sekarang saat ini sampai sekarang, saya tidak hampir dikatakan sangat jarang atau tidak ada memang satu pasien tapi keluhannya tidak cocok, bukan keluhan
miopati, rhabdomyolysis bukan, tidak ada juga gangguan hati. Jadi dia cuma merasa tidak enak makan. Ya, kalau saya misalnya, karena biasanya saya naikkan, misalnya dia biasanya dapat Simfa 20, saya naikkan Atorfa 20, dia muncul gejala yang kurang nyaman, jadi saya bilang coba lagi dulu, kita titrasi, inilah gunanya kita titrasi perlahan. Tapi pengalaman saya untuk efek samping saya rasa tidak ada, cuman bikin kantong jebol saja kayaknya dong. Iya, ya. Kemudian kalau belum Dokter Susi, kalau belum masuk, ya sering kita dapatkan itu keluhan dari bapak-bapak juga yang memakai statin. Saya tidak tahu golongan apa, tetapi mereka mengeluh ada pengurangan daya tembaknya itu, ya. Ya. Susah itu. Ya, apakah ada pengalaman? Apakah ini Ya, berhubungan dengan mialgia atau apa? Jadi pembentukan kolesterol memang melalui jalur metabolit yang diblok dengan menggunakan HMG coreoreductase inhibitor, tentunya akan menghambat, tapi dia tidak akan menghambat sampai habis kolesterol loh. Jadi walaupun memang steroid, seks hormon itu asal dasarnya dari kolesterol, tetapi dia tidak akan habis dengan dihambat dengan menggunakan obat-obat. Bahkan PCSK9 pun juga dia tidak akan memblok secara murni untuk kejadian hal tersebut. Jadi saya rasa mungkin harus dievaluasi ulang, apalagi kalau dia ada hipertensi, mungkin hipertensinya yang menyebabkan terjadinya impotensi diabetesnya dan bukan karena kolesterolnya. Iya. Jadi saya kira ini waktu makin cepat berlalu, sebenarnya pertanyaan masih banyak ini Dok. Cuma saya masih memberi kesempatan kepada yang mau bertanya dari luar satu orang. Kemudian saya akan bacakan satu pertanyaan dari Dokter Tabita, ya. Ini dari Dokter Tabita, bertanya tentang ada pasien masuk dengan kategori very high risk, diberikan statin dosis tinggi, setelah itu muncul efek samping, misalnya gangguan fungsi anti. Saya kira sama tadi. Apakah target tetap 55 Dok? Ini masalah target LDL-nya ini. Jadi ya memang kalau kita fokus ke intervensi yang sesuai teori, tetap faktor risiko itu tidak berubah dong. Seperti umur, ya. Jadi kita memperbaiki itu kolesterolnya ya, faktor risikonya tetap. Cuman kita sebagai seninya, sebagai dokter, bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi efek samping. Kita memilih statin yang jenis yang lain, kita memilih titrasinya secara bertahap, up titrating, sampai kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, Dok. Saya rasa begitu saja, Dok. Ya, jadi saya kira kesimpulan daripada pertemuan hari ini bahwa dalam menentukan pemberian statin itu berbagai faktor yang diperhatikan. Oleh karena faktor outcome yang kita harapkan itu lebih baik, termasuk outcome tentang cardiovascular event. Ya. Dan melihat skor-skor tools yang telah diterangkan oleh Dr. Himawan dan Prof. Herani tentang new guidelines, bagaimana cara mengatur pemberian statin ini. Di samping itu tentunya berbagai kombinasi manajemen, lifestyle modification, dan comorbid lainnya itu perlu kita tangani. Terima kasih kepada para teman sejawat. Tapi sebelumnya itu mungkin Prof. John bisa langsung bicara, Prof, di memberi masukan, sebab di sini ada titipan tambahan ezetimibe hanya apabila sasaran LDL belum tercapai dengan statin. Sampai saat ini atau pastatin 80 dan rosuvastatin 40 yang high intensity sangat jarang digunakan di Indonesia. Pada umumnya 20 sampai 40 mg ya. Iya, Prof. Memang kayaknya di Eropa yang pakai 80. Kalau di Indonesia begitu 40, duluan kantongnya mengamuk, duluan kantongnya mengeluh daripada komplikasinya. Ya. Atau ada tambahan, Prof. John? Silakan, Prof. Iya, Prof. 40 ya. Ya, kalau tidak ada lagi, saya kira itulah akhir dari diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada para peserta dan saya ucapkan pula partisipasi dari PT Pfizer yang tentunya sudah
lama atau pertama kali memperkenalkan obat statin yaitu Lipitor, ya. Tentu originalnya itu ya tentu kita terima kasih kepada Pfizer. Semoga kerjasama ini bisa lebih baik lagi dan tentunya menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.